Halo Sobat Milenial and Gen Z, bertemu kembali di POV Times di mana kita akan membahas isu yang sedang ramai diperbincangkan dari sudut pandang editorial IDN Times bersama pemimpin redaksi Mbak Uni Lubis. Halo Mbak. Halo Gilang dan Sehat, juga Mbak, ya? teman-teman semuanya. Kita harus menjaga kesehatan. Di tengah cuaca yang hari ini Iya. full hujan. Dan ini adalah POV Times pertama di tahun 2026. Di tahun Ya. 2026. Nah Mbak, kita akan membahas dua tema di POV Times kali ini. Pertama mengenai menjelang 440 hari dari pemerintahan Presiden Prabowo. Lalu yang kedua nanti kita akan men-spoiler event kita di awal tahun, ya ini semangat awal tahun ya. Kita ke tema pertama terlebih dahulu. Di hari ini, tepat di hari Senin 12 Januari 2026, baru saja Presiden Prabowo meresmikan sekolah rakyat Mbak ya. Nah, termasuk ini menjelang 440 hari pemerintahan Presiden Prabowo. Nah, menanggapi dari program prioritas dari Presiden Prabowo di pemerintahannya gimana Mbak POV Times? Ya, terima kasih Gilang. Teman-teman sekalian, memang pas sekali ya sebetulnya ide sekolah rakyat ini pertama kali secara resmi diumumkan Juli ya, tahun 2025. Kalau saya tidak salah itu tanggal 12 atau 14 Juli ya, di pertengahan Juli, dan itu sudah berjalan dan hari ini secara resmi diresmikan lah ya, 166 sekolah rakyat, dan menurut laporan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf itu sudah mencakup lebih dari 15.000 siswa ya. Ide sekolah rakyat ini menurut POV Times itu penting karena apa? Ini adalah memberikan kesempatan kepada siswa dari keluarga kurang mampu ya, desil 1, desil 2 kalau menurut data di BPS itu untuk mendapatkan edukasi pendidikan dengan kualitas yang baik ya. Dan tadi dibuktikan pada saat peresmian lah, di Kalimantan peresmian 166 ada 4 siswa yang berpidato menggunakan bahasa asing, ada yang bahasa Inggris, kemudian ada yang bahasa Arab, kemudian ada bahasa Cina, bahasa Mandarin ya, kemudian ada juga bahasa Jepang ya. Tentu itu mereka dipilih dari siswa-siswa yang baik dan berprestasi. Tapi ini mungkin bisa menjadi tolok ukur bagaimana kualitas pengajaran yang dilakukan di program sekolah rakyat. Tentu kita berharap bahwa standar dari kualitas pendidikannya sama ya, karena salah satu problem yang terjadi di pendidikan kita selama ini adalah yang ada di kota-kota dan di Jawa, kemudian kota-kota besar di Sumatera dan provinsi-provinsi besar tuh kualitasnya lebih baik, jauh lebih baik dibanding yang ada di pelosok. Dan ini yang solusi yang ditawarkan oleh Presiden Prabowo untuk memperbaiki dan membuka kesempatan bagi siswa-siswa dari keluarga yang kurang mampu. Jadi kita mensupport ya sekolah rakyat ini dan berharap kualitasnya dijaga. Kemudian pertama, karena di awal itu yang menjadi pertanyaan adalah apakah cukup jumlah guru yang, karena pendidikan itu tidak hanya soal murid, soal bangunan, soal fasilitas ya, ini kan dia masuk asrama ya. Iya, betul. Dan ditanggung semuanya gratis, tapi juga soal guru ya, guru yang berkualitas. Semoga guru yang berkualitas itu cukup jumlahnya sehingga benar-benar standar yang dilakukan di semua sekolah rakyat itu sama ya. Jadi senang juga ya mendengar, dan senang juga melihat adik-adik yang tadi pidato sangat percaya diri ya dengan bahasa asing. Pak Prabowo mengatakan bahwa dia juga kagum dan terharu kan, karena kalau buat Pak Prabowo karena dia banyak sekolahnya itu di luar negeri, jadi tidak aneh kalau pandai berbahasa asing ya, karena Pak Prabowo kan menguasai beberapa bahasa asing. Betul. Tetapi ini adalah anak-anak yang ya itu tadi ya, dia justru mendapatkan peningkatan kemampuan termasuk kepercayaan dirinya karena mengikuti program sekolah rakyat. Nah, kita mendukung itu ya untuk perbaikan kualitas. Nah, kemudian yang juga minggu yang lalu kalau saya tidak salah di sebuah rapat, kemudian Presiden juga mengumumkan bahwa penerima manfaat dari makan bergizi gratis itu ada 55 juta.
Dan sebetulnya kan Pak Presiden itu menargetkan 1 tahun MBG itu 82,9 juta ya. Tetapi dalam perjalanannya kan banyak problem, banyak masalah ya, keracunan, kemudian yang makanan basi ya, sampai dan ternyata terungkap bahwa hampir 1 tahun waktu kalau nggak salah itu yang ramenya waktu pas September ya, akhir September Oktober lah. Kemudian terungkap ke publik bahwa ternyata selama ini program MBG yang dijalankan sejak tanggal 6 Januari 2025 itu belum memiliki tata kelola. Lalu kemudian baru akan ditunggu Perpres tata kelolanya. Dan kemudian sekarang sudah ada, jadi BGN itu di atasnya ada Menko Pangan dengan beberapa menteri-menteri dan lembaga yang terkait. Sehingga misalnya Kementerian Kesehatan sekarang sejak itu dilibatkan untuk memastikan memenuhi standar layak kesehatan ya, dan di monitor ya. Kemudian dari kementerian dan lembaga yang lain juga. Jadi akhirnya 55 juta dan sebetulnya Bapak Presiden saya menangkapnya kayak semacam excuse mengatakan bahwa Brazil, dan ini berkali-kali diulang-ulang oleh Presiden Prabowo, baik itu di publik maupun pertemuan dengan pemimpin redaksi, bahwa Brazil untuk mencapai 40 juta penerima manfaat itu butuh 11 tahun. Sebetulnya Gilang dan teman-teman, Pak Prabowo tuh nggak perlu excuse ya, karena sebetulnya meskipun tercapai hanya 55 juta dibandingkan dengan target 82,5 juta, ini jumlah yang besar. Benar bahwa Brazil itu butuh 11 tahun. Dan karena Brazil itu butuh 11 tahun, sebenarnya sejak awal tuh tidak perlu juga terlalu buru-buru. Harus tadinya mau mengejar 82,9 juta. Karena yang paling penting kan sebetulnya apakah MBG ini secara pengelolaannya, tata kelola, kemudian makanan yang diterima oleh penerima manfaat itu benar-benar sesuai dengan yang diinginkan ya. Jadi tujuan dari MBG ini kan ada tujuan kembar. Yang pertama adalah memperbaiki gizi dari penerima manfaat ya. Pak Prabowo concern terhadap yang stunting segala macam, meskipun stunting itu sebetulnya masih dalam kandungan ya. Tapi katakanlah perbaikan gizi lah ya. Dan tapi ada tujuan yang kedua yang tidak kalah pentingnya, yaitu menggerakkan ekonomi lokal. Ya, sehingga konsepnya itu bahwa telur, daging, ayam, sayur mayur, bumbu-bumbu, itu semuanya tuh harus dibeli dari sekitar lokal, dari si yayasan atau SPPG atau dapur ini, bukan kemudian dikuasai oleh vendor-vendor besar, sehingga dari kota-kota besar ya. Karena kan sempat juga ada kritik bahwa untuk kemudahan dan akses, maka banyak yang lebih berminat untuk mendirikan SPPG itu di kota-kota, ya. Dan kemudian yayasan atau SPPG itu meng-approach langsung sekolah-sekolah yang menjadi tempat murid penerima manfaat yang aturannya radius 6 km dari lokasi SPPG. Sedemikian sehingga justru di kota-kota yang lebih kecil, yang sebetulnya lebih membutuhkan murid-muridnya, ya, itu lebih kurang menarik, ya. Maka muncul bahwa anak-anak yang sebenarnya dari kelas menengah yang sehari-hari makanannya itu sudah oke di rumah, sudah cukup, gizinya, tapi kalau gizi itu tergantung ya, karena mahal, punya duit banyak, belum tentu makannya bergizi, ya. Nah, tapi dia sudah terbiasa dengan makanan yang cukup, kemudian mendapatkan makanan dengan apa namanya, dengan standar MBG yang kalau menu daging 10.500, ini laporan dari Kepala BGN kepada Presiden Prabowo pada tanggal 6 September yang saya hadir. Kemudian kalau menu ayam itu 8.000, kemudian menu telur itu 6.500. Itu buat mereka jadi di rumah makannya lebih banyak dan lebih enak, lebih ada pilihan gitu ya. Nah, jadi kembali, jadi Pak Prabowo, Pak Presiden nggak ada masalah. Jadi redaksi kami menganggap bahwa 55 itu sudah pencapaian yang sangat banyak ya. Justru kami lebih concern terhadap kualitas daripada kuantitas. Sebetulnya kalau yang tercapai 30 juta aja itu juga oke. Asalkan kualitasnya. Ya, asalkan kualitasnya, tata kelolanya benar. Dan kemudian tadi jangan lupa, jadi benar-benar tujuan kembar dari MBG yaitu memperbaiki gizi penerima manfaat dan menggerakkan ekonomi lokal itu tercapai. Jadi jangan yang cuman ininya aja, satu aja, tapi yang satunya itu
Karena kan concern kenapa kok buru-buru itu saya ingat Kepala BGN waktu saya mempertanyakan soal kenapa kok harus diimpor itu omprengannya. Ompreng itu yang tempat makanannya ya, karena katanya tidak bisa dipenuhi dari dalam negeri ya, tidak bisa dipenuhi untuk yang 80 juta 80 juta ompreng, sehingga harus menunggu, dan dalam proses menunggu itu kemudian harus impor. Nah, justru kan ini menunjukkan bahwa terlalu buru-buru untuk memulai sehingga tidak siap bahkan omprengan ya. Jadi dan saya senang Wakil Kepala BGN Nani Deyang sudah berkali-kali juga mengingatkan bahwa nggak boleh lagi misalnya makanan dalam kemasan, meskipun selama liburan panjang akhir tahun kita meliput juga bahwa ternyata yang diberikan untuk seminggu atau 6 hari selama libur itu adalah makanan yang udah diproses ya, yang notabene itu ya dipertanyakan kandungan gizinya untuk anak-anak. Nah, tahun lalu waktu saya wawancara Real Talk di ruangan ini ya dengan Kepala BGN, dia menjanjikan waktu itu kan concernnya adalah bulan puasa kok dikasihnya juga sama, jadi dikasihnya tuh kayak makanan kering ya, karena alasannya adalah supaya anak-anak itu nggak perlu balik lagi ke sekolah untuk mengambil untuk puasa, karena sekolahnya pagi sampai siang, jadi dikasih aja makanan kering dibawa pulang supaya nanti nggak perlu balik lagi sore. Concern seperti itu, dan dia menjanjikan, nah ini akan kita tes, kita cek. Dia menjanjikan, Kepala BGN menjanjikan bahwa untuk Ramadan tahun ini yang notabene kan menurut perkiraan dimulai tanggal 20 Februari ya, sudah disiapkan teknologi untuk kalau dimasak pagi ya atau siang, untuk siang itu bisa tidak basi ketika dimakan pada saat buka puasa. Jadi ini adalah bagian dari teknologi pengolahan pangan ya. Nah, ini yang akan kita cek, karena kan ada jejak digitalnya. Wawancara dengan Pak Dadan, Kepala BGN, saya ingat betul itu, karena itu yang saya persoalkan, dan dia menjanjikan bahwa di bulan Ramadan, waktu itu dia bilang tahun depan, berarti tahun ini itu akan lebih baik, sehingga harusnya anak-anak tidak lagi seperti bulan Ramadan tahun lalu yang dikasih snack sama yang biskuit ini. Ya kan, soalnya waktu kemarin libur Nataru dikasihnya seperti itu gitu loh. Artinya apa? Artinya jangan sampai bulan Ramadan tahun ini mengulangi lagi yang dikasihnya adalah makanan dan minuman yang sudah diproses ya. Nah, ini yang akan kita tunggu. Jadi buat kita 55 juta oke, justru itu udah banyak sekali ya. Tapi buat IDN Times yang penting adalah kualitas dan kemudian dampak terhadap ekonomi lokal tuh benar-benar diterapkan. Nah, di antara program prioritas presiden kan yang lain cek kesehatan gratis itu lumayan lancar ya. Kemudian sekolah yang distribusi istilahnya itu alat pembelajaran digital, sebenarnya itu TV-TV ya. TV-TV lebih ke 300.000 itu kita mesti cek apakah itu benar-benar semuanya sudah diterima ya, tidak ada penyalahgunaan anggaran apa segala macam. Kemudian MBG, terus Koperasi Desa Merah Putih ada kritik seperti ini. Kalau misalnya menyebut ada 2 ya, saya nggak perlu sebut mereknya ya, ada 2 convenience store, minimarket ya kan, yang ada 2 nih merek, yang di mana-mana kita ketemu dia, betul. Dan katanya jumlahnya itu sekitar 30.000, 40.000-an. Nah, ini Koperasi Desa Merah Putih ini kan ada 80.000. Terus ada pertanyaan dari netizen, kok kita nggak pernah tahu yang mana? Kalau 80.000 kan harusnya ada di mana-mana. Nah, ini mungkin pertanyaan ini perlu dijawab untuk menunjukkan bahwa 80.000 dari Koperasi Desa Merah Putih itu betul-betul sudah beroperasi, atau jangan-jangan baru dalam bentuk akte notaris. Akte notaris pada saat itu ya, itu kan juga tanggal 21 Juli 2025. Nah, ini kira-kira Gilang yang kita monitor ya dari program-program prioritas dari Presiden Prabowo. Oke, itu terkait di menjelang 440 hari ya di pekan ini. Nah, Mbak, di pekan ini juga, di minggu ini juga, di awal tahun 2026 IDN Times menggelar program yang sebelumnya di tahun 2025 kita juga mengadakan acara itu, Mbak. Dan luar biasa antusiasmenya, dan di tahun ini
lagi semangat awal tahun 2026. Nah, Mbak bisa Mbak Uni jelaskan apa saja Mbak yang nanti akan menjadi bahasan di sana dan siapa aja sih Mbak yang akan hadir di sana? Ya, Gilang dan teman-teman sekalian, memang ini adalah tahun yang kedua ya, semangat awal tahun by IDN Times. Jadi sengaja kita lakukan di pertengahan Januari. Kenapa? Karena kita ingin membuat forum yang audiensnya ini sebenarnya ini hybrid ya. Jadi ada audiens yang hadir sekitar 150-an anak muda. Itu punya dan juga hybrid karena ditayangkan oleh tim video juga ya. Full nanti videonya itu memiliki gambaran apa yang akan terjadi di tahun 2026. Kalau tahun lalu 2025 ya yang pertama. Nah itu ada 2 hari, ada 8 sesi, 9 sesi termasuk pembukaan. Nah judulnya untuk yang tema besarnya untuk tahun ini adalah pertumbuhan, bagaimana mencapai pertumbuhan yang berkualitas, berkeadilan dan juga berkesinambungan. Karena apa? Sebenarnya kita tuh terinspirasi dari bagaimana semangatnya Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi 8%. 8%, betul. Kemarin waktu saya hadir di pertemuan awal tahun undangan dari Bank Indonesia, Gubernur Bank Indonesia mengatakan ya mungkin sekitar 5,1, 5,3 semacam itulah. Artinya kan ini sudah memasuki tahun kedua dari pemerintahan Presiden Prabowo. Jadi orang jadi bertanya satu, apakah mungkin? Apakah masih mungkin? Memang tidak tahun kedua, tahun ketiga. Karena ini 8% mestinya di tahun 2029. Di tahun terakhir dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk yang term yang sekarang ya 8%. Tapi sekarang masuk tahun kedua masih kira-kira sama seperti selama pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun. Nah, tapi mencapai pertumbuhan kalau misalnya terlihat tinggi itu juga pertanyaan berikutnya apakah pertumbuhan itu berkeadilan? Artinya kalau gapnya itu masih besar antara yang kaya dengan yang miskin, Gini rasio kita juga itu ditujukan antara lain dengan Gini rasio. Jadi kan itu berarti bukan pertumbuhan ekonomi berkeadilan, maksudnya yang kaya makin kaya, kemudian yang miskin ya tetap miskin atau makin miskin. Nah, kita ingin tahu bagaimana pemerintahan ini bisa mencapai pertumbuhan yang berkeadilan, yang berkualitas ya, berkualitas, kemudian berkeadilan dan berkesinambungan. Nah, jadi rencananya sih akan dibuka oleh Menteri Keuangan ya, Pak Purbaya ya. Pak Purbaya, kemudian ada sesi bagaimana mencapai pertumbuhan berkualitas, panel ya, selanjutnya itu adalah panel-panel. Rencananya akan bicara Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Tito Karnavian, karena Menteri Dalam Negeri ini teman-teman juga bertanggung jawab untuk memastikan tingkat inflasi di daerah itu terjaga, ya tingkat inflasi terjaga. Itu ada masuk dalam tupoksinya Menteri Dalam Negeri dan dari perspektif ekonominya ada Profesor Mari LK Pangestu, kemudian dari kepala daerahnya juga ada rencananya Gubernur Banten Pak Andra Sony ya. Termasuk kemudian penanganan di Sumatera Mbak ya, bisa kita tanyakan di kita ada besok ya. Ada ya, dia baru diangkat jadi ketua Satgas pemulihan ya dan rekonstruksi. Jadi banyak yang bisa ditanyakan. Lalu kita bicara juga soal bagaimana peran dari Danantara Indonesia Sovereign Wealth Fund yang menjadi induk dari 1046 badan usaha milik negara dalam mendorong pertumbuhan yang berkualitas, berkeadilan dan berkesinambungan. Juga karena ini kan kita juga masih dalam suasana penanganan bencana di Sumatera, ada sesi khusus yang akan menampilkan pembicara yang bisa menceritakan kisah-kisah penanganan bencana. Jadi ada relawan yang kita datangkan, dia lama di Aceh, kemudian bagaimana kisah-kisah di balik layarnya ya. Lalu kemudian ini ada 2 hari ya, ada sesi tentang koperasi Desa Merah Putih juga ya. Kemudian sesi pendidikan unggul untuk pertumbuhan berkualitas, di sini Menteri Saifullah Yusuf dan yang bertanggung jawab terhadap sekolah rakyat dan juga Profesor Sela Christy karena Kementerian Dikti, Sains, Teknologi bertanggung jawab untuk sekolah Garuda. Kalau sekolah unggulan Garuda ya ini benar-benar untuk siswa yang berprestasi ya.
Lalu ada bicara soal pengelolaan sampah jadi energi untuk pertumbuhan berkualitas ya. Itu ada antara lain ada ya tadi soal pangan ya, MBG, nutrisi sehat, ekonomi lokal apakah bisa melesat beneran itu juga. Jadi ini yang jadi dikali 3 aja, 3 kali 8 ya, ada 25 pembicara ya, dan setiap sesi kebiasaan IDN Times selalu ada pembicara perempuan supaya gender equality. Kita harapkan bahwa sesi semangat awal tahun 2026 ini memberikan gambaran ya tentang ini kayak semacam report dari setahun sebelumnya, makanya kita dari tahun 2025 lalu apa yang akan dilakukan di 2026. Jadi makanya kita lakukan di Januari, dan buat kalian sesi ini kalau kalian mau ikut langsung ya di kantor IDN di Menara Global lantai 3 Jalan Jenderal Gatot Subroto, kalian bisa ikut tapi harus daftar. Harus daftar. Karena kalau nggak daftar dan namanya tidak ada, tidak bisa melewati resepsionis di lantai lobby ya. Jadi kalian bisa daftar di email, emailnya itu redaksi ya, redaksi redaksi@idntimes.com. Itu jadi alamat email. Jadi masih ada waktu karena ini hari Rabu ya, Rabu dan kemudian Kamis. Kita juga akan memberikan award di hari Kamis. IDN Times 2024 karena penilaiannya 2025 penilaiannya di tahun 2025 inspiring newsmaker. Jadi figur-figur yang kita anggap selama setahun terakhir itu memberikan memiliki kemampuan untuk menyampaikan atau berkomunikasi ke publik dengan baik di berbagai bidang. Baik itu di pemerintahan, korporasi maupun di civil society. Jadi juga ada yang akan menerima dari teman-teman yang ada di penggiat sipil. Nah itu tadi ya Sobat Millennial and Gen Z, kalau misal mau daftar masih ada kesempatan hari ini dan juga esok hari, dan bisa ngeliat langsung maupun bertanya secara langsung ke narasumber-narasumber yang temanya luar biasa. Bisa langsung dicek di bawah ini ya, di email aja langsung untuk daftar. Dan moderator Mbak Uni juga akan langsung Mbak ya nanti ya. Saya akan moderator, ada sesi-sesi yang saya moderator, ada teman-teman juga, teman-teman redaksi juga akan jadi moderator. Ya. Dan terima kasih Mbak Uni di POV Times kali ini. Kita bertemu di POV Times selanjutnya. Saya Gilang Madutanaya dan Mbak Uni pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa, salam sehat selalu.